Mengenai kajian ini saya menyikapi dan saya mengapresiasi ini di kehidupan kita selama ini. Ini mungkin ada kaitannya dengan al-waridat itu, Buya. Apakah ketika seseorang ingin mencari karomah, para solehah atau para wali-wali, nah apakah ini suatu sarana atau mencari hakikat, tetapi kejadian ini terus diulang-ulang? Jadi apakah ini kegiatan ini apakah memang sesuai dengan apa yang diutarakan, atau memang ini bagaimana menurut Buya? Demikian Buya, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebiasaan ziarah yang dilakukan oleh kaum muslimin, ziarah para wali-wali dan orang-orang soleh, adalah hakikat sunnah Nabi SAW. Jangan dengar sebagian orang yang melarang kita ziarah para waliullah. Dulu memang pernah Nabi melarang ziarah kubur, tapi setelah itu Nabi menyuruh kita ziarah kubur. Fa innaha tudzakirukumul akhirata, sebab yang namanya ziarah kubur akan mengingatkan kita akhirat. Kita akan belajar dari ziarah kubur kita bahwa kita pun akan mati dan masuk ke liang kubur. Yang menjadi permasalahan adalah salah niatnya. Datang ke kuburan untuk minta kepada kuburan, datang ke kuburan untuk cari keramat yang tadi ditanyakan itu. Kita ziarah kubur bukan untuk itu. Yang pertama, ziarah solihin adalah untuk menambahkan kecintaan kita kepada orang soleh. Yang buahnya daripada cinta nanti untuk bisa mendengar petuahnya para orang-orang soleh. Nambah mahabbah. Dan kita datang ke temannya orang soleh, kuburan orang soleh, seperti di saat kita datang kepada beliau waktu hidup dengan penuh kehormatan. Itu kita meninggal dunia. Kalau meminta kepada orang meninggal dunia itu babnya istighfar dan yang lain, bukan maudu tawassul, bukan judul tawassul. Adapun tawassul adalah tetap memohonnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa orang-orang soleh. Dan orang soleh yang kita tawassuli karena kesolehannya. InsyaAllah hamba yang beriman tidak ada yang bertawasul dengan Fir'aun atau Abu Jahal, nggak ada. Tapi kita datang kepada orang soleh karena kita husnudzon ada kesolehannya, maka kita bertawasul kepada orang soleh. Dalam hadis salat istisqa, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, bukan Nabi ditawasuli. Sahabat Nabi SAW bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah untuk kita biar ingat kematian. Untuk mencari keramat bisa terbang dan sebagainya, itu salah alamat. Gara-gara dengar Sunan Gunung Jati bisa terbang, maka dia ingin Gunung Jati bisa terbang. Ini adalah salah alamat, salah judul, salah niat. Sehingga dianjurkan tetap ziarah-ziarah para waliullah itu, ziarah salihin. Yang hidup dan yang mati kita ziarahi. Apa maknanya? Jangan dengar sebagian orang mengatakan bid'ah. Dari mana kebid'ahan ziarah orang Nabi? Ingat orang soleh. Ini makna. Nah itu. Cuma memang kita itu sering dicekoi dengan keramat-keramat yang selama ini kita dengar. Kalau orang bisa terbang, bisa ini. Bahkan para wali-wali dahulu itu lihat. Keramat yang sesungguhnya yang mereka dapat dari Allah adalah keistiqomahan mereka. Kekhusyukan dalam mereka beribadah, zikir mereka yang banyak. Bukan kisah yang digemari oleh orang-orang yang terbang, bisa silat, bisa ini, bisa itu. Ini kan cerita-cerita yang selama ini maka dikatakan bahwa agungnya keramat kalau Allah bisa menjadikan kita istiqomah. Istiqomah adalah menuntut ilmu, istiqomah adalah melakukan sholat, istiqomah adalah beribadah. Ini istiqomah. Jangan gara-gara sudah bisa terbang, bisa jalan di atas air lalu berhenti, enggak nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ziarah para kekasih Allah. Karena ada kita
semakin ingat kematian, agar kita bertambah cinta kepada mereka, para kekasih-kekasih Allah, agar kita mudah untuk menyuri tolong bagi mereka. Nabi mengisyaratkan dalam hadis, ala inna fil jasadi mudghah, segumpal darah, segumpal daging di dalam hati kita yang disebut hati. Itu adalah zahir secara lahir dan maknawi. Zahirnya adalah segumpal daging, segumpal darah yang namanya hati. Akan tapi hati yang sering dibicarakan adalah maknawi. Dan itu bukan otak. Otak ini. Kalau kita bicara maknawi, hati, otak, dan roh. Mereka bertanya roh, surat serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan banyak dibahas. Yang jelas ada dalam diri kita adalah otak untuk berpikir. Dan ada hati yang merasakan kita. Kadang otak tidak berlaku kalau sudah urusan hatinya. Tapi data yang ada di situ, betul itu yang agak bicara. Tapi diisyaratkan tempatnya ada di situ. Jadi di saat kita punya kerinduan, berdebar-debar di sini tempatnya. Dan Nabi berbicara dengan wahyu agar para pembahas membahas di situ. Tapi ketahuilah bahwasanya itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana membersihkan hati bukan bersikap. Tapi dengan menghilangkan kedengkian, sehingga kita latih di saat tetangganya mendapatkan kekayaan, kita bisa bersyukur, ikut bergembira dan seterusnya. Di saat kita mencaci maki sama orang, kita tahan untuk tidak emosi dan marah. Itu namanya memerangi hati, memerangi kekotoran hati, hawa nafsu yang meliputi hati kita. Akal beda. Akal tempatnya di mana? Macam-macam. Karena sering kita isyarat gini, akal. Dalam ilmu mantak dibahas akal tempatnya ada di sini atau di mana. Sudah jelas akal itu ada untuk berpikir agar kita bisa menghafal ini adalah akal. Kita mengetahui. Tapi kadang hati tidak bisa ketemu ini. Orang mengetahui ini kebenaran tapi masih bersangka dengan hatinya atau sebaliknya. Baik, ini adalah masalah urusan hati dan akal. Akal bukan hati dan hati bukanlah akal. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Sudah, yang penting kita bersihkan hati maknawi. Yaitu jangan ngedengki sama orang, jangan benci sama orang, jangan sombong, itu hati. Dari hati. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, urusan hati. Bukan urusan akal. Dan agama bukan urusan akal, agama banyak dengan hati. Sehingga sampai Sayyidina Ali berkata, kalau lakukan ad-dinu bil akli, kalau seandainya agama itu pakai akal-akal saja, niscaya sepatu yang diusap itu bawahnya bukan atasnya. Saya mengusap sepatu ya atas. Ya. Baik, wallahu a'lam bissawab. Hukum memakai celana di atas mata kaki bagi seorang laki-laki. Kalau wanita dihimbau di bawah mata kaki. Masalah isbal, memanjangkan baju yang dilarang sampai menutup mata kaki, itu kisahnya bagi kaum laki-laki, bukan bagi kaum wanita. Hakikat hukumnya seperti apa sih? Kalau ada orang mengangkat celananya di atas mata kaki, disepakati oleh para ulama, enggak seni, itu enggak indah. Di atas mata kaki, jelas itu adalah benar. Maka jangan dicaci, jangan diolok jika ada orang yang ingin menjadikan celananya di atas mata kaki. Itu bagus. Itu benar, dan pasti benar. Dan demikian jangan mudah merendahkan orang yang menurunkan celana di bawah mata kaki. Sayyidina Abu Bakar melakukan yang demikian. Dia menjadi masalah adalah kutub ekstrim. Wah, ini gara-gara celananya di bawah mata kaki langsung sholat. Oh, memang ada riwayat mengatakan tidak sah sholatnya. Tapi kalau kita menemukan hadis dikumpulkan, baru nanti bagaimana kata ulama. Ada kutub ekstrim, gara-gara memang ada orang yang menjalankan sunnah satu sisi, tapi lidahnya tajam suka mencaci maki orang, bid'ah. Tidak masuk neraka. Benar dia celananya di atas mata kaki. Lah kita ini kadang-kadang itu mulut kita itu tidak kita jaga. Gara-gara sekelompok orang itu yang suka mencaci maki amalia kita, sehingga kita mencaci sunnah Nabi lewat dia. Oh dasar celana cingkrang, jenggot. Nggak boleh kita jenggot sama sunnah Nabi. Ini berarti ini kita nggak boleh seperti itu. Jenggot yang ingat Nabi, dia sunnah, hakikat sunnah Nabi SAW. Kalau kita mengangkat celana di atas mata kaki, iya benar dia. Sudahlah, jangan caci maki. Kita itu sering dengan hawa nafsu.
Sampai Nabi Muhammad dilabrak juga itu namanya. Kita harus akui mereka benar dalam hal ini. Kita ikut yang benar, akidahnya enggak. Mengatakan benar, pakai celananya benar, jenggotnya benar. Itu harus kita akui. Jangan sampai kita ini kadang-kadang hawa nafsu. Pernah kita mendengar semacam itu. Bahkan katanya ada orang menisbatkan katanya muridnya Buya ngomong begitu. Orang yang tertuju, enggak, murid kita tidak kita ajari begitu. Kalau ada murid kita ngomong begitu dicambuk itu. Katanya murid Buya ngomong bahasanya ngejek orang berjenggot, jenggot 7 lembar negara, enggak, kita tidak pernah ngajari begitu. Jenggot adalah ajaran sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang yang tidak berjenggot, ketahui adalah masalah bab khilaf di antara ulama. Punya jenggot dikerok. Bagaimana hukum yang mengeluarkan jenggot? Kebanyakan ulama mengatakan haram, sebagian ada yang mengatakan makruh. Kalau haram ini adalah masalah khilaf, sudah jangan terlalu kencang-kencang. Yang pasti adalah riba haram, zina haram, itu saja sudah. Tidak usah pusing-pusing. Jangan kita mudah menjadi orang yang mencaci maki orang lain. Baik, ini saja. Wallahu a'lam bishawab.